pada hari ini tanggal 4 Oktober 1965. Cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, salam berjumpa dengan channel Jalan-Jalan Official ya. Pada hari ini saya akan mengajak sobat jalan ke Monumen Pancasila Sakti ya, yang ada di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah, ini adalah jalan Jakarta Bogor ya. Tadi saya dari arah Bogor. Nah, kalau lurus itu berarti ke Jakarta ya. Nah, kita kan arahnya ke sebelah kanan menuju Monumen Pancasila Sakti ya. Nah, ini juga kanan bisa ke arah Taman Mini Indonesia Indah. Nah, ini Jalan Haji Bokir bin Jiun. Oh, sekarang udah diganti namanya ya. Ini adalah pintu gerbang Monumen Pancasila Sakti ya sobat ya. Kita masuk ke kanan ya. Kita coba masuk terus ya. Nah, saya udah berada di pintu masuk Monumen Pancasila Sakti ya sobat ya. Oh, pintu masuk buka masuk jam 8 sampai jam 4 sore ya sobat ya. Langsung aja Pak, ya Pak. Nah, ini tiket masuk 5.000 ya. Nah, ini juga kita dapat stiker Monumen Pancasila Sakti ya, Lubang Buaya, Jakarta. Kita masih lurus terus ya ke belakang. Coba setelah tadi saya ambil tiket masuk dan dapat stiker ya dengan harga 10.000. Nah, kita masih lurus terus. Nah, suasana di sini memang apa namanya, Lubang Buaya ya. Tuh, selamat datang di Monumen Pancasila Sakti ya. Nah, dari dulu memang ini masih hutan ya, masih banyak kebun karet ya. Jadi masih apa namanya, adem. Nah, ini sobat ya, tempat parkirnya cukup luas ya, parkir motornya ya. Tuh, parkir motor, parkir mobil juga cukup luas. Di situ juga ada, di depannya ada kuliner ya, ada bawahnya juga adem di bawah pohon ya. Nah, kita lanjut ke kanan ya, lewat tangga sini ya, untuk menuju ke Lubang Buayanya. Tugu Patung Pahlawan Revolusi, Sumur Maut, 3 rumah bersejarah, truk PN Artayasa, mobil dinas Men Pangap, mobil dinas Pangkostrat. Nah, ini arahnya ke sini ya, ada pintu masuk ya, pintu gerbang ya. Nah, ini mobil PN Artayasa sobat ya. Nah, ini ada sejarah singkat. Diresmikan tanggal 29 bulan 9 tahun 1994. Kapus Sejarah ABRI Slamet Sugiharjo, Brigjen TNI. Oh, ini adalah mobil truk tahun 1961, nomor polisi B2982L. Ini adalah replika kendaraan jemputan PN Artayasa. Sekarang divisi cetak uang logam Perum Peruri yang dirampas oleh pemberontak G30 PKI sekitar Jalan Iskandar Syah, daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian kendaraan tersebut digunakan oleh pemberontak G30 PKI menculik dan mengangkut jenazah Brigjen TNI DI Penjahitan. Oh, DI Penjahitan di sini mobil ini kendaraannya dari kediaman
Lubang Buaya, Jakarta Timur pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Oh, ini kendaraannya ya. Untuk menjemput DI, untuk menjemput Brigjen DI Panjaitan. Ini adalah dapur umum. Rumah ini pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontak G30 SPKI. Saya akan coba masuk ke dalam ya. Nah, ini kondisi dapur umum pada tahun 1965. Masuk. Takut ya? Ayo. Nah, ini ruang tamunya ya. Nah, ini ruang tamu terbuat dari bangku jati dan rotan ya dudukannya ya. Dan ini juga ada bali-balinya sobat ya. Dan memang kondisinya seperti ini aslinya ya. Mungkin tapi bangunannya baru, tapi aslinya tetap nggak dirubah ya. Ini juga dari pagar bilik ya. Ini ada ruang duduk ya. Nah, ini juga ada kamar tidur. Kamar tidur juga bangku balinya juga tidak ada kasurnya sobat ya. Nah, ini juga ada lampu tempel ya, lampu tempel. Koleksi ini merupakan bukti sejarah dari peristiwa sebelum dan sesudah G30 SPKI. Meja, kursi, almari, wajan, dangdang, tempat tidur, replika, balai, lampu tempel, tuh tempayan, tungku, gayung, rak, piring. Nah, ini lemarinya masih ada ya. Nah, coba kita ke belakang ya. Oh, itu ya, ada rak piring dari kayu, ada tungku, ada ini tong ya. Nah, tungkunya juga dulu masih pakai itu ya, pakai kayu ya, nggak pakai gas sekarang ya, gas 3 kilo karena zaman dulu ya. Nah, ini juga panci, ini penggorengan juga penggorengan gede ya. Nah, ini adalah sisa genteng asli dari ketiga rumah ini ya. Nah, ini gentengnya udah diganti ya. Oh, udah dibangun, mungkin udah pada rusak ya, gentengnya diganti. Nah, ini asli genteng masih ada ya. Nah, ini juga ada tempayan nih sobat nih. Oke, kita coba terus ke belakang ya. Setelah dari dapur umum. Nah, ini adalah penampakan rumah pos komando ya. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang menculik para pahlawan revolusi. Nah, ini tampak depannya sobat ya. Ini tampak depan dari pos komando ya. Nah, saya akan coba masuk ke dalam ya. Kondisi rumah dari tahun 1965. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk. Nah, ini juga masih ada lampu tempel ya, lampu tempel, lampu petromak ya. Ini asli nih lampu petromaknya nih. Pakai minyak tanah ya, dikompak ya. Nah, sekarang udah pakai, sekarang udah modern ya, lampunya dulu nggak ada ya, masih tetap ini lampu petromak ya, masih asli ini. Nah, ini juga ruang tamunya juga, bangkunya juga masih asli semua ya, asli ruang tamu. Nah, ini juga ada di ruang tamu depan ada bale-bale ya. Nah, ini bale-bale. Coba saya masuk ke dalam ya. Nah, ini juga di kamar tidur ya. Kamar tidur ada ranjang dari besi ya. Ranjang besi dari papan-papan ya. Kasurnya juga udah nggak ada. Nah, ini juga ada lemari baju ya. Ada lemari baju, ranjang besi ya, ranjang tidur. Nah, di sini juga ada apa namanya, tempat naruh barang ini ya, piring, ini rak piring apa namanya, pajangan ya.
Kalau itu namanya apa, gerobok atau apa ya, saya lupa itu. Nah ini jendela. Nah ini juga ada mesin jahitnya sobat ya. Mesin jahit dari tahun 65 ya. Masih udah dipakai ya. Mereknya apa tuh? Nggak kelihatan. Nah ini juga ada bupet, gerobok ya, ada lemari lagi ya. Nah ini juga ada kamar lagi ya. Di dalam kamar ada 2 tempayan ya, 2 tempayan dan 2 bali bambu ya, yang dialasi dengan tikar pandan. Nah ini juga ada meja makan, 1 meja makan 4 kursi ya. Nah ini juga ada tempat tidur ya, dari besi ya tempat tidurnya. Oke, kita keluar setelah dari ruang komando sobat ya. Ada surat pernyataan tentang Dewa Jenderal. Tekan! Ayo tekan! Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Situ juga tekan. Cepat tekan. Ayo tekan. Tekan. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Nah ini adalah patung para pahlawan revolusi ya. Nah di bawahnya juga ada kata-kata waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak berulang lagi. Jakarta 1 Oktober tahun 1965 dini hari. Ini adalah sumur lubang buaya ya, yang di sini para pahlawan revolusi kita di Nah, cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemuliaan Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang buaya 1 Oktober tahun 1965. Oke, setelah dari Monumen Pancasila Sakti ya, tadi di ruang eksekusi, lubang buaya, dan ruang komando ya. Nah sekarang saya menuju ke mobil dinas ya. Nah ini mobil dinas bintang 3 ya, mobil dinas Jenderal TNI Ahmad Yani. Kendaraan ini pernah digunakan oleh pahlawan revolusi Jenderal TNI Ahmad Yani sewaktu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat tahun 1962 sampai tahun 1965. Nah ini mobil Jeep punya siapa? Coba saya deketin ya. Keren banget Jeepnya ya. Oh, diresmikan tanggal 28 bulan 9 tahun 1995. Kapus Jarah Abri Slamet Sugiarjo, Brigjen TNI. Nah ini adalah mobil dinas Pangkostrat Brigjen TNI Soeharto tahun 1965. Mobil Jeep Toyota Canvas nomor 4401 dengan nomor registrasi Angkatan Darat Angkatan Darat 70 301 1232 buatan tahun 1964. Merupakan salah satu mobil dinas Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat pada tahun 1964 yang waktu itu dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto. Nah ini mobilnya ya. Mobil ini digunakan oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto dalam memimpin operasi penumpasan pemberontakan G30 PKI tahun 1965 di DKI Jakarta. Ya, setelah tadi kita melihat mobil dinas 2 jenderal ya, sekarang saya masuk Museum Pengkhianatan PKI Komunis ya. Nah, ini adalah pintu masuknya sobat ya. Nah, ini replikanya ya.
Oh, Sungai Ciliwung mungkin ya, sebelah kiri ya. Karena dulu memang masih lebat ya, hutan-hutan, pohon pisang, pohon karet ya. Suasana di lokasi Monumen Pancasila Sakti tahun 1965 ya, 1 Oktober. Nah, ini kondisi dulu seperti ini ya sobat ya. Nah, kita coba masuk ke dalam ya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Museum Penghayatan PKI Komunis diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tahun 1 Oktober tahun 1992. Nah, coba ini adalah ruang benda bersejarah atau relik. Kita masuk ke dalam ya. Nah, ini adalah radio tipe DRC-9 ya. Pesawat ini merupakan salah satu sarana yang digunakan Pangkostrat Majen Soeharto dalam memimpin operasi penumpasan G30 SPKI tahun 1965. Letu PA Tendean, Ajudan Menko Hankam Kasab. Oh, ini adalah jenazah saat ditemukan ya. Ibu ayah almarhum. Oh, dia tendean ya. Oh, ini adalah jaket nih ya. Jaket Pierre Tendean ya. Dan ini adalah Jenderal Ahmad Nasution merelakan putrinya ya, adik Irma Suryani. Nah, ini baju tidur adik Irma Suryani Nasution ya. Tulisan adik Irma Suryani Nasution. Waduh. Nah, ini buku gambarnya. Buku gambar adik Irma Suryani Nasution ketiga di Taman Kanak-kanak. Nah, ini adalah koleksi pribadi Letu Pierre Andreas Tendean. Ini adalah raket tenis ya. Foto pita tip berisi nyanyian kegemaran Letu Pierre Tendean. Peninggalan ya. Kamera to still. Nah, ini adalah alat ini digunakan sebagai sarana oleh IPAM KKO TNI Angkatan Laut untuk mengangkat jenazah para pahlawan revolusi dari sumur tua Lubang Buaya. Nah, ini adalah Brigadir Polisi KS Tubun, anggota Brimob Kodak 7 Metro Jaya. Oh, ini seragamnya ya. Jenazah Karel KS Tubun. Nah, ini adalah peralatan hobi para pahlawan revolusi, adalah stick golf ya. Dan ini adalah Letkol Sugiono, Kasrem 072 Pamungkas Yogyakarta ya, pakaian dinas upacara yang pernah dikenakan oleh Letkol Sugiono. Bintang 2 ya. Nah, ini adalah Kolonel Katamsu dan Rem 072 Pamungkas Yogyakarta bersama istri tercinta ya. Pakaian dinas upacara PDU 1 peninggalan Kolonel Infantri Katamsu. Nah, ini adalah Majen R. Suprapto, Deputi 1 Menpangap. Nah, ini noda darah yang masih menempel pada kemeja dan sarung milik Jenderal Suprapto. Ini menjadi bukti keganasan G30 SPKI ya. Dan ini juga adalah tongkat komando. Ini adalah bagian peluru yang ditemukan di dada sebelah kanan.
masih ada ya pecahan pelurunya ya. Dan ini adalah pakaian yang dipakai oleh Majen R. Suprapto ya. Nah ini baju dinasnya ya, R. Suprapto ya. Nah ini adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menpangap. Konstruksi penembakan Jenderal Ahmad Yani ya. Jenazah saat diangkat dari sumur. Nah ini adalah foto dari Jenderal Ahmad Yani bersama istri tercinta kunjungan ke Inggris ya. Nah ini adalah topi dan tongkat komando peninggalan almarhum Jenderal Ahmad Yani. Nah, ini adalah bercak darah masih tampak pada celana Jenderal Ahmad Yani ya, yang dikenakan sewaktu almarhum ditembak oleh Molan G30 SPKI. Peluru jenis senjata kaliber 45 yang ditemukan pada punggung kanan Jenderal Ahmad Yani. Nah ini adalah seragam dinas ya, Pak Letnan Jenderal Ahmad Yani. Nah sebelahnya adalah Majen TNI Haryono ya, Deputi 3 Menpangat. Nah ini adalah foto-fotonya jenazah saat diangkat dari sumur ya. Nah ini adalah peristiwa penembakan ya. Nah, rekonstruksi penembakan ini dari dekat ya. Majen MT Haryono. MT Haryono bersama keluarga ya. Benar-benar peninggalan almarhum ya, kacamata ya. Cincin emas dan celana dalam yang ditemukan pada jenazahnya. Ada cincin ya, celana dalamnya ya. Nah, ini adalah Majen Esparman, asisten 1 Menpangat Esparman ya. Nah ini jenazah saat diangkat dari sumur tua ya, lubang buaya ya. Dan ini bagian dari peluru yang ditemukan pada tengkorak almarhum. Ada jam tangan, ada apa itu ya? Ada dompet kali, sisir ya. Ini kutu-kutu ya. Oh ada rokoknya juga ya. Nah benar-benar milik Jenderal Esparman yang ditemukan sewaktu jenazah diangkat dari sumur. Oh, ada koreknya juga ya, ada kaos kakinya. Itu apa tuh? Oh cincinnya, pulpen. Nah ini handuk ya. Oh ini radionya ya. Nah sewaktu bertugas di London ya, Majen Esparman bersama istri tercintanya. Nah ini adalah pakaian dinas Majen Esparman ya sobat ya. Nah kita lanjut, di sebelahnya ada Brigjen DI Panjaitan, asisten 4 Menpangat. DI Panjaitan jenazah saat diangkat dari sumur maut ya. Nah bersama istri tercinta ini juga sewaktu bertugas sebagai atan di Jerman Barat. Nah ini adalah topi yang tergantung di kamar tidur almarhum di tingkat atas rumah, terkenal oleh peluru yang diberondong dari bawah. Inilah tongkat komando bicinya ya. Peluru yang telah gepeng ini ditemukan di teras rumah almarhum. Waduh pelurunya ini ya. Apa tuh, stempel juga ada ya. Cincin kawin yang menyertai sampai akhir hayat.
Nah, ini adalah noda darah yang masih melekat di celana tidur ini ya, merupakan bukti tindakan kejahatan di 30 SPKI. Dan ini adalah pakaian dinas dari Brigjen DI Panjaitan ya, Asisten 4 Menpangat. Nah, ini adalah Brigjen Sutoyo ya, Pojen atau Inspektur Kehakiman TNI Angkatan Darat. Ini jenazah sesaat diangkat dari sumur maut ya, lubang buaya, sebagai harta di Inggris bersama istri tercinta. Ini adalah benda-benda peninggalan almarhum Brigjen Sutoyo. Senior Angkatan Darat tahun 1945 ya. Oh, ini pakaian kimono yang bernoda darah ini masih melekat di badan almarhum Brigjen Sutoyo saat jenazah diangkat dari sumur tua lubang buaya. Tali serta pita yang digunakan untuk mengikat kaki dan tangan Brigjen Sutoyo. Ada ya. Arloji dan cincin kawin yang setia menyertai akhir hayatnya. Nah, ini adalah sepeda dan senjata ya. Nah, ini adalah foto purnawirawan Polri angkat AKBP, saksi sejarah G30 SPKI, pangkat agen polisi tingkat 2 ya. Senjata laras panjang, karabenkol, USA dan sepeda kunik Taiwan yang digunakan oleh agen 2 polisi Sukitman pada saat melaksanakan tugas patroli di Jalan Iskandar Syah dan sekitarnya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ketika sampai di Jalan Hasanuddin dekat rumah Brigjen DI Panjaitan, yang bersangkutan ditangkap kemudian diculik oleh gerombolan G30 SPKI. Pada waktu itu sedang menculik dan membunuh Brigjen DI Panjaitan di rumahnya. Peristiwa itu terjadi pada Lubang Buaya. Nah, ini adalah tank panser dengan tipe PCMK 2 Sarasen pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 digunakan untuk membawa jenazah pahlawan revolusi. Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua. Ya, demikianlah update terkini saya dari Lubang Buaya, Jakarta Timur. Semoga tayangan ini bermanfaat buat saya, dan apabila sobat semua suka dengan channel saya, silahkan subscribe, like, dan share link video-video saya agar kalian tidak ketinggalan dari video saya selanjutnya. Dan tak lupa juga saya ucapkan salam dan terima kasih. Pada hari ini tanggal 4 Oktober 1965 kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita, Ilahanam Jenderal dengan satu perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara sudah telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab
dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah di Lubang Buaya.